Oke. Baik, selamat malam Coach Tarigan. Selamat malam, Coach. Udah lama kita tidak berjumpa ini. Iya, betul. Gimana kabarnya Coach? Sehat? Lagi sibuk apa Coach? Sibuk mengerjakan tugas persiapan coach profesional. Keren. Baik Coach Tarigan karena eh, kita di ada waktu sekitar 10 menit ke depan untuk mengefektifkan waktu. Kita akan melakukan percakapan coaching. Jadi coaching itu adalah untuk memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang dimiliki. Apakah Coach Tarigan oke? Oke, siap. Jadi selama sesi coaching ini nanti saya akan berusaha mendukung, mendengarkan, dan sesekali saya bertanya kepada Coach Tarigan. Siap. Dan mohon dimaafkan jika nanti saya sesekali pun akan selalu menunduk, mungkin karena ingin mencatat dan membaca pattern yang ada gitu, Coach. Oke, sama-sama. Oke, nah di akhir sesi coaching ini, Coach Tarigan, apa yang ingin Coach capai? Saya ingin memahami bagaimana bisnis coaching ke depannya. Ingin memahami bisnis coaching, gimana Coach? Lebih spesifiknya? Bisnis coaching itu di tengah di antara profesi yang saya geluti mungkin ada profesi yang utama tentunya dua, tapi mungkin masih ada yang lainnya. Tapi saya menjadikan juga bisnis coaching ini merupakan pendukung dan juga bisa juga ya termasuk yang utama ya di dalam hal dunia orang-orang. Kira-kira begitu, Pak. Keren, keren, keren. Jadi Coach Tarigan punya profesi yang sudah dijalani pada saat ini, dua profesi. Nah, coaching itu adalah sebagai pendukung untuk profesi yang sudah ada itu ya, Coach. Begitukah, Coach? Siap, Ya. siap, Coach. Oke, apakah itu realistis, Coach? Realistis karena sudah terbukti dan dimanfaatkan ya sebelum-sebelumnya dan juga justru mendukung. Mendukung artinya bukan hanya siswa atau masyarakat yang mengeluh, tapi pada masa-masa peak atau masa-masa seperti sakit, itu juga sebenarnya pasien harus disadarkan ya supaya bahwa sebenarnya kemampuan dia, sumber daya dia terus ada. Kalau untuk orang sakit tentunya untuk mencapai tujuannya utama adalah untuk sehat, kira-kira begitu, Coach. Keren, keren, keren. Berarti kan itu tidak mesti harus dengan obat ya, Coach ya, dengan cara berkomunikasi dengan secara coaching juga bagian dari penyembuhan ya, Coach. Iya, Coach. Ih, keren, keren. Apa ukuran dari keberhasilannya yang coach ingin capai tadi itu, coach? Terus ada solusi, ada dapat solusi, terus keterbukaan pasien dengan mengemukakan problemanya sehingga tentunya keberhasilannya nanti dia ada rasa nyaman ya, rasa nyaman dan endingnya dia sehat. Kira-kira begitu kalau untuk Hmm, kesehatan. Kalau untuk mungkin siswa atau masyarakat ada yang dia ingini, terus kita fasilitasi yang sedapat mungkin dia bisa membantu mencapai smartnya. Kira-kira begitu, Pak. keren, keren. Nah, dari eh, ukuran keberhasilan yang coach barusan sampaikan, apakah itu sesuai dengan pemahaman, keyakinan, dan nilai-nilai yang selama ini coach Tarigan yakini? Ya, sesuai. Sesuai dan justru saya saya sebenarnya angkatan ke 10. Mhm. Jadi selama ini mungkin saya apa ya agak sibuk, tapi justru saya tidak malu mengikuti angkatan selanjutnya karena ini penting sekali dan tidak dijumpai setiap orang dan hanya orang-orang tertentu yang
memahaminya dan ini memang perlu ketangguhan ya. Ketangguhan ini butuh biaya, waktu, pengorbanan, dan kesibukan-kesibukan yang lain, tapi kita harapkan kita berhasil. Kira-kira begitu, Coach. Yes, keren ya. Ini keyakinan perlu ketangguhan ya. Coach ini ya. Yes. Batch 10 ikut ke batch 13. Kalau tidak ada nilai ketangguhan, kayaknya nggak akan mungkin mengulang lagi ya, Coach ya. Iya, iya. Aturan Nah, malu ya, malu ya, malu ya. untung Tadi, loh. Tapi memang Tuhan kayaknya sengaja, Coach, mempertemukan kita ini, Coach. ya, ya, iya. Nanti di dunia nyata kita Ya, akan saya di ke dunia Bandung nyata. pingin deh, pokoknya. Oke, semoga kita ada kayak seperti Coach Sugi sama Coach Gung kan bisa bertemu tuh. Iya, karena saya juga udah biasa berteman sama orang Sunda sih, di sini juga Nah, banyak. udah gak Jadi asing ya, Coach ya. nggak asing gitu. Oke, Coach. Oke. Nah, bagaimana dengan situasi saat ini, Coach? Dengan nilai-nilai dan keyakinan yang Coach pahami itu. Sebenarnya situasi ini harus dilaksanakan. Apa ya? Kita itu harus tetap belajar memanfaatkan waktu. Apapun halangannya harus kita kerjakan, harus langsung tanggap sehingga nanti kita bisa mencapainya dan tentunya solusinya kan sebenarnya udah ada triknya ya dan dampaknya ya tentunya kita berhasil kira-kira begitu coach. Nah, tadi Coach menyampaikan sesuatu hal yang ingin dicapai. Nah, apa sih hasil yang ingin dicapai oleh Coach Tarigan? Ya pertama kita tamat dulu secara administratif, Hmm. yang kedua kita mantap ya mantap dalam hal melakukan coaching, yang ketiga tentunya tidak kalah dengan coach-coach eh, trainer dan master ya. Dan pokoknya bisa lah, apa artinya ini dah, nggak apa namanya, Pak, telat ya ilmunya dengan coach-coach yang lain kira-kira begitu, Pak. Adakah yang lain, Coach? Selain itu, apa hasil yang ingin dicapai? Apakah finansial ataupun sosialnya? So pasti kalau ada kesempatan kita juga harus pasti ya, karena kita tidak luput dari finansial dan tentunya kalau kita udah mantap. Kita sudah membuat tarif seperti saya kemarin tarifnya mungkin kalau saya awalnya itu orang berobat dengan 30.000 karena semakin apa bisa jadi 50 terakhirnya 100 ini saya coba Keren, 130 nanti 150 seperti itu. keren, Jadi keren, kita bisa keren. menilai, makanya aku bilang ini ASM-nya bagus ya. Hmm. ASM-nya cuman mungkin waktu kita aja. Tapi kalau menurut saya ASM ini bagus, artinya bisa koreksi diri ya. Biasanya koreksi Hmm. diri itu kan orang nggak mau koreksi diri. Ya, yes, Tapi ASM betul. ini makanya coach yang para master, kok keren banget. Dan tidak ada ya. Di mungkin saya universitasnya udah ada agak banyak juga ya yang saya jalani. Waktu saya D3, S1 saya 2 kali, terus ngambil S2 atau sambil profesi. Mhm. Ini agak unik dan tertantang lah. Agak sedikit dikatakan ego. Tidak ego, tapi sebenarnya itu membelajarkan. Artinya kalau anak-anak itu jangan dikasih ikan, tapi dikasih pancing. Kira-kira begitu, Coach. Jadi biar evaluasi diri sendirinya ya, Coach Oh, ya. iya, Coach. Keren, keren. Memang tim kurikulum dari MC ini juga kayaknya orang-orang hebat di belakangnya itu. Iya, Coach. Nah, eh, dampaknya apa itu, Coach, dari yang tadi Coach sampaikan itu? Ya, keberhasilan yang luar biasa, ada kepuasan tentunya ya. Terus semasa kita hidup, tentunya kita bersyukur memberi yang terbaik. Tidak ada istilahnya kita merasa rugi, tapi dampaknya kita kepuasan tersendiri berarti kita ceria, bahagia ya, kira-kira begitu. Karena mungkin Dan kalau dihitung dari finansial kan ini belum tergambar kali, tapi dari hitung-hitung manfaatnya ini sebenarnya sudah lebih dari finansial yang kita sudah dapatkan. Kira-kira begitu, Coach. finansial yang ingin didapatkan, tadi kan Coach sampaikan peningkatan dari profesi yang sudah Coach lakukan dari Ya, finansial sekian ke sekian menjadi sekian, sekarang ditambah lagi dengan coaching, berharap nanti naik jadi sekian. Nah, itu solusinya seperti apa sih Coach agar
apa ya, peningkatan itu semakin tinggi semakin baik, Coach. Oke, di dalam hal kita itu nanti akan kita buat apa ya, brand kita itu harus diperkuat ya. Jadi seperti suatu produk itu ada brandnya, mungkin orang lain ada guru, tapi guru biasa aja, guru biasa studi. Tapi ini guru coach spesial biologi gitu. Terus Wis, kalau perawat, perawat spesialis coaching. Seperti itu, keren, ada keren, keren, coachingnya. benar-benar. Jadi konsultasi mungkin eh, menyeluruh gitu, menyeluruh yang tentunya bukan hanya kita apa ya, bukan hanya kita memberi tindakan kesehatan, tapi secara jiwa ya, apalagi sekarang kayaknya banyak orang yang stres ya. Jadi harus kita sedikit perkuat di dalam hal coaching. Karena sebenarnya apa ya, masalah ini sebenarnya bukan kadang-kadang dia tidak ada tapi mengeluhnya yang lebih dominan. Kira-kira begitu, Coach. Wis, keren, keren. Jadi Coach akan membranding, mempromosikan beberapa profesi yang sudah Coach jalani itu dengan tambahan menjadi seorang coaching gitu ya, Coach ya. Iya, Ih, siap. keren. Apakah Coach memahami sepenuhnya solusi yang akan diambil Coach itu, Coach? Memahami. Dan saya sudah mulai dari langkah-langkahnya dari awal. Karena memang saya termasuk sudah lama ya mengajar dan di beberapa sekolah. Dan biasanya kita sudah tahu perbandingan-perbandingannya. Setelah kita coaching ini, bisa kita rangkum hal-hal yang akan kita lakukan. Contohnya ya di salah-salah itu kita aja sibuk belajar, kenapa kita yang lain tidak mau belajar gitu. Ya kita dan waktu misalnya kan kita sebagai guru coaching masa kita nggak tepat waktu. Terus eh, dalam hal penyelesaikan tugas kita guru yang lain mungkin agak sedikit lelet mau masuk ke kantin. Kita malu dong sebagai guru coaching kan kita ke kantin. Jadi kita bukan menonjol sombongkan diri, tapi kita sebagai apa namanya patron ya atau model ya, model mungkin di lingkungan sekitar dan nanti juga akan memberi dampak untuk masyarakat. Kira-kira begitu, Coach. Oke. Tadi saya agak sedikit apa ya tergelitik dengan saya benar kata Coach mengatakan malu gitu. Apakah betul ada kata-kata malu itu, Coach? Ya, malu, malu kalau kita tidak budaya malu ya. Malu kita misalnya kalau kita terlambat kan seperti itu ya kalau untuk. Tapi ini bukan hanya ke situ lagi. Iya, iya. Malu kita kalau kita istilahnya hari-harinya mengeluh, tapi kita ngapain kita belajar aja. Wah, sekarang eh, banyak ya, nggak kita malas membaca, kita hidupkan aja laptop, nanti kan ada yang ngomong sendiri cerita di situ. Jadi kita nggak malas membaca, jadi kan dari itu nanti Pak Tarigan kok sibuk banget, iya banyak kemajuan kan gitu. Jadi seperti itu, jadi seperti ya tadi juga ya Pak Tarigan aja eh, sudah masih belajar terus. Jadi yang muda-muda itu kamu mengeluh aja. Jadi orang itu sampai Benar-benar. kamu mengeluh aja tuh Pak Tarigan nah udah 6 tahun lagi pensiun masih belajar. Nah, katanya. Ini Benar-benar. aku mengeluh. Jadi sesama mereka. Jadi saya cuma senyum aja. Iya banyak masih saya nggak tahu gitu. Jadi seperti itu. Jadi artinya kita bukan menggurui tapi membuat contoh aja. Kira-kira begitu kok. Keren, keren, keren. Nah, kalau kunci suksesnya, solusi yang tadi ingin dicapai Pak Tarigan apa, Coach? Suksesnya orang semakin mengerti ya, semakin mengerti dan memahami tentunya ada langkah yang harus kita ubah, Mhm. ada langkah yang harus kita ubah, ada langkah yang harus kita mungkin sesuaikan ya dengan keadaan. Jadi seperti misalnya kalau kita eh, melakukan P5 itu kan, P5 kadang-kadang hanya memaksakan aja, tapi lebih diterapkan kepada mereka itu sebenarnya apa istilah misalnya ini ke apa
eh, lapangan hidup, kesinambungan hidup kan. Mhm. Sebenarnya mereka itu harus digali ya. Kira-kira eh, untuk kesinambungan hidup ini apa yang mau ditegakkan. Jadi bukan hanya sekedar di buku, tapi lebih coachingnya menyeluruh ke sampai ke rumah. Jadi di rumah kamu nanam apa gitu. Sudah pernah nggak dinikmati gitu. Ya bukan kita misalnya mau merasakan supaya kita dapat eh, bagian gitu tadi. Terus kalau punya tetangga apa gitu. Oh ada buahnya Pak, kamu punya nggak gitu. Terus kira-kira kalau ada punya tetangga berbuah kita nggak ada, gimana ya? Enak nggak gitu? Jadi pemahamannya, jadi coaching kayaknya bisa gitu. Nah, Kalau hanya belajar itu nggak nyambung mereka itu tahunya ilmu nilai gitu. Kalau ini mhm. enggak lebih lebih mahal karena kesempatan berbicara dengan person mereka itu kan di P5 kalau untuk sekarang ini. Jadi saya buat untuk apa? Masukkan coaching aja. Jadi itu yang apa? Jadi saya bukan mengajari mereka, tapi lebih mengarah dia memberikan menceritakan. Kira-kira begitu, coach. Keren, 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 keren. Emang coach udah apa ya? Tujuan yang dicapainya kayak sudah beberapa langkah ke depan ini. Nah, adakah hambatan coach, hambatan yang atau tantangan yang coach hadapi itu coach? Pasti ada. Pertama, mereka itu rasa asing, ya. Yang kedua, memberatkan. Yang ketiga, dianya itu kalau disuruh yang berbayar pasti nggak mau ya. Mhm. Apalagi ya yang gratis saja nggak mau, apalagi yang berbayar. Iya. Jadi sebenarnya ya kalau saya bilang ya pendapatan mereka memang masih kurang lah. Kurang tapi sebenarnya karena dia tidak mempunyai bisnis atau kegiatan yang lain. Jadi dari segi coaching ini nanti bisa kita juga mempromosikan coaching ini dan juga nggak harus bisnis coaching, tapi coaching ini juga untuk bisa membantu memiliki bisnis yang lain sebagai upaya untuk membantu perekonomian. Kira-kira begitu, Pak. Oke. Nah, suasana seperti apa yang terbaik untuk coach Tarigan dalam mengatasi hambatan yang tadi disampaikan? Saya lebih sering ya, suasana itu yang terbaik. Misalnya saya ada hasil panen ya, hasil panen belimbing atau apa. Jadi eh, saya masukkan sebenarnya dasarnya. Tapi memang agak ini juga agak masih misalnya hanya taunya makanannya aja gitu. Tapi sebenarnya kita pendekatannya sambil kita memakan karena kok Pak Tarigan ada pasti ada pertanyaan ya. Kok Pak Tarigan kok rajin kali nanam sih? Ya itu karena sudah tua dan banyak biaya. Jadi kamu juga nanti sebelum seperti saya udah membenahi gitu. Kira-kira begitu, Coach. Dan hambatan itu biasanya beberapa orang sudah minta bibit lah, minta apalah. Jadi ya kalau memang bisa kita kasih dan juga eh, mereka Pinoma paham lah. Kira-kira begitu, Coach. Keren, keren, keren. Nah, Coach Tarigan, tadi kan pendekatannya Coach Tarigan dengan cara seperti tadi jika panen, jika itu kan memiliki hasil panen berbagi lah begitu. Nah. Ya. Apa yang Coach Tarigan pahami tentang cara pendekatan seperti itu, Coach? Sehingga Eh, menggunakan metode itu gitu. jadi itu sepertinya seperti bisnis juga. Mhm. Jadi dikasih testimoninya dulu ya. Hmm. Baru nanti ada waktu kita bercerita. Testimoni itu biasanya menarik. Ya kalau testimoni obat-obatan sih kita biasanya pakai sekali gimana rasanya gitu.
itu kita gratiskan, atau karena memang dari sananya kita digratiskan kan, atau kita melakukan misalnya bisnis yang lain ada lakukan tindakan. Kalau ini ada apa testimoninya kita kasih, ada waktunya kita berbicara gitu, kira-kira begitu coach. Oke, oke, oke. Nah, apa yang coach yakini tentang hal itu? Saya yakin ya dengan memberikan contoh ya suatu saat yang beberapa orang mau tertarik dengan hal yang penting seperti bisnis tadi. Kenapa sama seperti kita dulu ya kan? Kenapa orang bisa, kita tidak bisa. Jadi kita umpamakan juga kita seperti mereka itu seperti kita. Kita pun kan awalnya sih kecil-kecil aja. Cuman karena kebutuhan akhirnya kita, wow, ini penting juga gitu. Oke, oke. Jadi seperti kemarin eh, pas saya ke Bandung itu kan fasilitasnya dari perusahaan kan, dari bisnis kan. Hmm. Jadi ini terakhir ini drinknya untuk tahun ini kan mau ke Korea. Keren. Korea, jadi itu saya apakan. Tapi itu tadi mungkin pemikirannya masih pendek ya. Itu tadi masih muda-muda. Ada juga sih yang memang sudah memulai, tapi persennya ya harus memang kita sabar. Seperti kita mengajar juga, ya nggak seperti yang kita harapkan, tapi ada upaya tetap. Kira-kira begitu. Tadi coach tadi kan menyampaikan bahwa itu adalah sesuatu yang penting. Nah, mengapa itu coach menganggap itu penting? Saya daripada mengeluh, misalnya mengeluh, itu kan ada solusi gitu. Hmm. Jadi kalau kita bilang mengeluh di rumah nggak ada apa-apa, belum gajian segala macam. Kalau sebenarnya ada sesuatu ya yang memang bisa dilakukan. Kita tanya, ya kalau kegiatan itu kan harus juga kita selingi juga di mana rumahnya. Seperti kemarin ada kawan ya, dia mengeluh butuh telur. Padahal sebenarnya telur itu kan mudah didapatkan. Mhm. Cuma melihara ayam 3 ekor, 5 ekor, setiap saat kita bisa konsumsi. Tinggal buat pagarnya bagaimana, kita kasih gambaran, akhirnya dia bisa gitu. Itu coaching mungkin untuk mendapatkan telur. Telurnya Hmm. bisa misalnya organik, nggak pakai resep, terus bahan makanan sampah yang ada di rumahnya bisa berguna gitu. Jadi kira-kira begitu kok. Jadi kalau Hmm. misalnya apa yang potensi yang dia miliki, ya memang ada juga yang apa bantet gitu ya, ada yang bantet ya. Tapi sebenarnya itu karena memang kebutuhannya belum seperti kita gitu. Kira-kira begitu kok. Keren, keren, keren ya. Ini kalau obrolan serius nih Coach Tarigan makin serius nih ininya nih ada cerita-ceritanya. Nggak apa-apa coach. Memang iya kenyataannya seperti itu kan. Keren. Nah, tadi ada kata-kata mengeluh. Apa yang Coach ada di pikiran Coach Tarigan tentang mengeluh itu, Coach? Mengeluh itu artinya apa ya? Dia tahunya dia dalam segi finansial gitu. Sebenarnya kalau gaji itu berapapun kan kurang kan coach? Ya betul. 3 juta, 2 Kurang juta. terus. Tapi berapapun bisa mencukupi kan gitu. Jadi kita masukkan ke arah termasuk menyelesaikan pola pemikiran, baru kita arahkan ke dunia usaha. Saya memang hobinya juga UMKM ya. Jadi kalau UMKM itu saya biasanya lebih tertarik dari hal mulai dari kecil, dari tidak yang langsung yang besar. Bahkan bisnis yang terakhir ini saya tanpa modal. Jadi saya ke Bandung itu tanpa modal tuh, karena memang eh, ada karena kita dilihat serius dan artinya apa? Dia mampu gitu, mampu membantu kita. Kita kira begitu, coach. Nah, Coach, apa yang Coach Tarigan rasakan ketika klien itu mengeluh, Coach? eh Sebenarnya ya sedikit-sedikit agak apa ya?
Tapi itu udah biasa. Kalau saya yang mengeluh itu saya udah biasa. Cuman biasanya kita kasih solusi. Kasih solusi mengeluh, kita terima aja keluhannya. Ya, tapi sebenarnya hanya mengeluh kan tidak ada penyelesaiannya. Hmm. Dia mengeluh, ya coba solusinya ini gitu. Ada yang bisa nerima, ada enggak gitu. Karena enggak sama seperti orang lain ya. Kadang-kadang di sekolah itu, contohnya guru-guru itu, jangankan ya bekerja, nyuci gelasnya aja, habis minum aja malas. Hmm. Tuh. Nah, jadi yang seperti ini mungkin, Menunggu penjaga gitu ya, coach yang ya. bersih-bersih gitu ya. Jadi kita tetap sebagai model. Nah, kalau saya perhatikan itu ini gimana gitu, tapi mengeluhnya setengah mati. Ya udah, kalau saya ada sedikit rezeki saya kasih aja. Tapi sampai sejauh mana kan? Kira-kira begitu, Coach. Nggak ada artinya kita membenci dia, tapi ya ada waktunya juga kita kejenuhan. Tapi yang jelas kita sudah berikan solusi atau sudah kita coaching dia. Apa yang kamu bisa inginkan? Nah, kayak seperti itu. Saya inginkan mau nikah begini-begini. Tahun berapa? Bulan berapa jodohmu? Seperti itu. Kira-kira begitu, Coach. Nah, apa yang akan coach Tarigan lakukan ketika seseorang bertanya urusannya urusan mengeluh gitu lagi coach. Biasanya saya suka menerima keluhan. Oh gitu ya. Nah, sampai dia puas seperti pasien mengeluh sama apanya. Baru nanti kita bisa ambil, karena saya udah biasa dengan penyakit ya. Jadi seperti Mhm. penyakit Oh itu kan iya. penyakit tuh. Mengeluh itu kan penyakit. Jadi Mhm. saya udah biasa menerima seperti itu. Biasanya saya nanti akan satu kasih tindakan. Jadi keluhan, penyakit, seperti malas itu sudah biasa. Baik di seorang siswa, saya dibagi juga pasien, biasanya kan gitu. Apalagi kalau misalnya, jangankan orang ini ya, orang tidak mampu, orang kaya aja bisa mengeluh. Dia memamerkan saya udah pernah berobat sampai ke Malaysia, ke Penang, tapi nanti tiba saatnya memberi misalnya, tapi dia datang berobat, tapi dia mungkin tak menunjukkan dia kehebatannya. Ya saya ini ya kita santai aja, coba solusinya ini gitu. Jadi yang biasa katanya dia berobat sampai jutaan, 30 jutaan, kita promosikan aja yang 1 juta. Mampukah dia menerima langsung? Nah, kalau sudah tidak mampu, berarti itu hanya nunjuk aja, pamer aja. Kira-kira begitu. Tapi tetap saya kasih tindakan. Jadi seperti kalau misalnya di perawat itu, saya misalnya dia udah biasa makan obat-obat, jadi dia nggak mau makan obat, jadi kita kasih terapi dan juga eh, kalau misalnya udah tua itu kan dia sebenarnya ada kawannya curhat aja sih, mau dengarkan gitu. Gimana coach? Maksudnya coach? Kawan curhat, Oh kawan dia curhat. posisi anak saya begini, oh mantap, Hmm. mantap bu, mantap gitu. Ya Betul-betul. udah, sebenarnya udah hanya kita kasih vitamin aja, mau berapa aja. Semangat lagi gitu ya. Nah, dapat uang kita itu, Keren yang keren penting mau begitu. menerima. Aduh bener ini. Asik Ya, ini ya. karena dia punya uang sebenarnya, cuman anaknya mungkin di Jakarta, Jauh mungkin ya. di mana gitu. Jadi jangan kita, ya seperti tadi, nggak usah kita gurui, puaskan aja. Cuman kan itu kadang-kadang waktu kita aja. Jadi kadang-kadang satu pasien bisa 1 jam kan repot. Kira-kira begitu, Coach. Oke, jadi menerima keluhan, kira-kira begitu, Coach. Menerima keluhan dan tadi melakukan tindakannya itu tindakan terapi, diajak ngobrol gitu ya coach ya. Ya, Dan kalau memang dia agak nggak enak badan kasih vitamin beres. Keren eh. kita kasih apa jenenge pijatan gitu ya. Kalau saya sukanya mijatan kaki dari kaki. Oh gitu ya coach. Iya, jadi saya Hmm, suka menjaga. Jadi kita biarlah dia nggak dia rendah, tapi dia puas gitu. jadi Kita sambil pakai, sambil iya, ngobrol sambil kemudian ngobrol. hmm, Sedangkan si kalau bahasa Jawa ngomongnya ya, sikilnya aja kita pegang, kita rawat, pasti dia nangkap mudah dia mau apanya. itu Jadi salah satu metode menyamakan krul jadi ya saya, coach ya. jadi kakinya saya pijat,
Nah, bahkan sampai dibilang saya tukang pijat, eh, terapi pijat gitu. Ya itu terserah dia. Yang penting saya kan dapat uang toh. Iya, iya. Berarti Oke. pendekatan suasana itu mengelola Iya. suasana, Suasana menyamakan yang kru, orang. salah satu metodenya dengan cara memijat sambil berkomunikasi. Karena Benar. itu bagian kaki itu kayaknya nggak semua orang mau apa. Mau sentuh gitu ya, Coach ya. Untuk kalau saya kakinya saya sentuh. Keren, 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 keren. Jadi, Itu nilai tambah berarti ya, Coach ya. ya, Keren, keren. Nah, perubahan apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang tadi di awal ingin dicapai oleh coach menjadi bisnis coaching sebagai pendukung untuk profesi yang telah coach jalani selama ini. lebih banyak latihan, ya, lebih banyak latihan. Terus mencari yang seperti Coach Henry, enak diskusinya. Mhm. Terus ya ikut juga apa ya, ikut ya yang lebih berpengalaman tentunya ya. Kita harus tetap mengupdate ilmu. Ilmu apapun harus diupdate karena ilmu yang dulu pasti beda dari maksudnya ilmu sekarang pasti beda dengan 2 hari, bahkan 1 bulan, bahkan 1 tahun. Mungkin bukunya sama, tapi pemanfaatannya pasti beda. Jadi ilmu coaching yang kemarin saya pikir udah hebat banget. Ternyata semalam Coach Sugi, wih, ini gimana ya? Keren Saya ya coach ya. malah lemes. Waduh, padahal kawan-kawan saya kemarin itu, wih, hebat-hebat banget gitu. Tapi mau tidak ada apa-apanya, karena ilmu mungkin setiap hari ada tambah sesuai dengan permasalahan, sesuai dengan perubahan dunia, sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira begitu, Coach. Yes, ya. Ada tantangan apa lagi yang coach lihat dari tujuan yang ingin dicapai coach itu? Ya untuk saat ini memang sih karena terlalu sibuk sih itu ya. Tapi eh, ya enaknya kalau tantangan untuk kita lupa tidak karena setiap saat ada di mass media ya. Jadi kita menggali, membuka WA, status WA. Nah, terus tantangan yang lainnya apa lagi ya? Kayaknya sih nggak ada. Cuman kalau kita bilang malas itu kan nggak tantangan, malu. Hmm. Malas itu. Itu dia ya, kata kuncinya di situ ya. Seorang guru coach dibilang malas itu membosankan. Nah, Kayaknya nggak pantas ya coach ya. pantas lagi. Siap coach. Itu ya, dapetnya. Oke, dari sesi coaching ini kesimpulan apa yang dapat coach ambil dari sesi coaching ini coach? Saya akan menyelesaikannya pada istilahnya untuk menyelesaikan apa? Untuk menyelesaikan coaching ini, ya mesti coaching dan karena kemarin udah gagal di angkatan apa ya karena sibuk ya sih. Dan juga sih karena ilmunya aja sih ada kesempatan kemarin cuman masih pada sibuk ya dua-duanya harinya saya usahakan untuk kali ini selesai dan tentunya saya lebih apa ya kalau ada kesempatan ingin apa berdiskusi lebih banyak kira-kira begitu Pak. Baik, terima kasih Coach Tarigan. Nah, sesi coaching ini kita akan berakhir. Semoga tujuan yang ingin dicapai oleh Coach Tarigan menjadi seorang coach profesional mendukung profesi yang sudah ada ini semakin sukses dan semakin bermanfaat untuk masyarakat yang ada di daerah Coach Tarigan. Oke coach terima Baik, kasih. sampai jumpa Coach. Selamat malam.